Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mata kuliah fisiologi mikroba dengan topik atau materi tentang proses fermentasi pada mikroba. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari tentang definisi fermentasi, kemudian tipe-tipe fermentasi, mikroorganisme dan produk fermentasi, serta fermentasi asam laktat dan juga fermentasi asam asetat pada mikroorganisme. Adapun tujuan atau capaian pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses fermentasi pada mikroba, khususnya pada proses fermentasi asam asetat dan juga proses fermentasi asam laktat. Coba kalian perhatikan gambar yang ditampilkan. Ini adalah beberapa contoh produk makanan hasil olahan dari proses fermentasi. Nah, tentu saja yang melakukan fermentasi sehingga dihasilkan makanan yang enak-enak ini adalah mikroba. Nah, apa dan bagaimana sih proses fermentasi itu? Pada gambar ini terdapat dua metabolisme pada mikroba, yaitu respirasi dan fermentasi. Respirasi dan fermentasi adalah dua strategi utama untuk menyimpan energi pada mikroba. Respirasi adalah pemanfaatan senyawa kimia, baik organik maupun anorganik, untuk pembentukan energi melalui transfer elektron di membran. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Perbedaan antara respirasi aerob dan anaerob terletak pada akseptor elektron atau penerima elektron terakhir pada proses transfer elektron. Akseptor elektron pada respirasi aerob adalah oksigen, sedangkan akseptor elektron pada respirasi anaerob adalah senyawa anorganik. Sedangkan fermentasi adalah pemanfaatan senyawa organik untuk pembentukan energi melalui transfer elektron di sitoplasma. Fermentasi juga didefinisikan sebagai pembentukan energi melalui fosforilasi tingkat substrat. Akseptor elektron pada proses fermentasi adalah senyawa organik. Proses transfer elektron yang terjadi pada fermentasi disebut pembuangan elektron. Disebut demikian karena elektron bukan melewati serial transfer elektron, tetapi hanya sekali transfer elektron ke akseptor elektron. Biasanya, produk yang dihasilkan dari pembuangan elektron disekresi keluar sel, karena dapat meracuni sel prokariota baik secara langsung maupun tidak langsung. Jalur yang hampir universal untuk katabolisme glukosa ialah glikolisis, yang memecah glukosa menjadi pirufat melalui jalur Embden-Meyerhof-Parnas atau biasa kita kenal dengan jalur EMP. Kemudian, pirufat hasil dari proses glikolisis tadi akan masuk ke dalam jalur fermentasi. Ada beberapa tipe fermentasi pada mikroorganisme, diantaranya fermentasi asam laktat yang terdiri dari fermentasi homolaktik dan fermentasi heterolaktik, fermentasi etanol, fermentasi butandiol, fermentasi butirat, fermentasi asam propionat, serta fermentasi asam campuran. Berikut adalah beberapa contoh mikroorganisme yang melakukan proses fermentasi serta produk yang dihasilkan. Misalnya pada jalur fermentasi asam laktat oleh Lactobacillus, Enterococcus, dan juga Streptococcus, produk akhir yang dihasilkan adalah asam laktat. Kemudian pada jalur fermentasi asam butirat oleh Clostridium, produk akhir yang dihasilkan adalah asam butirat, butanol,
aseton, isopropil, dan juga karbon dioksida. Pada fermentasi asam laktat, bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, dan Bifidobacterium mampu mengubah glukosa menjadi asam laktat seperti yang terlihat pada gambar, di mana asam pirufat hasil dari glikolisis diubah menjadi asam laktat. Ada 3 kelompok fermentasi asam laktat. Yang pertama, fermentasi asam laktat homofermentatif yang menggunakan glikolisis melalui jalur EMP. Yang kedua, fermentasi asam laktat heterofermentatif yang menggunakan glikolisis melalui jalur HMP. Dan yang ketiga adalah fermentasi asam laktat jalur bifidium yang menggunakan glikolisis melalui jalur PP atau pentosa fosfat. Fermentasi asam laktat homofermentatif menghasilkan mayoritas asam laktat dengan sedikit produk samping, yaitu gliserol, etanol, asetat, format, dan karbon dioksida. Adanya produk samping karena bakteri asam laktat homofermentatif mempunyai berbagai enzim yang dapat mengubah pirufat menjadi etanol dan karbon dioksida, asetat dan format, serta laktat. Untuk fermentasi asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan produk fermentasi lainnya seperti etanol dengan rasio yang seimbang. Sedangkan fermentasi asam laktat melalui jalur bifidium ditemukan pada Bifidobacterium bifidum yang menghasilkan laktat dan asetat. Pada fermentasi asam asetat, bakteri Clostridium thermoaceticum mampu mengubah gula menjadi asam asetat pada kisaran suhu 45-65 derajat Celcius serta pH 2-5. Pada bakteri asam asetat lainnya, misalnya Acetobacter dan Gluconobacter, mampu memfermentasi glukosa dan etanol menjadi asetat. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.